Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Desa Madedini Dwi Payani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 1.3. Pada koneksi materi modul 1.3 ini ada pertanyaan pematik. Yang pertama, upaya apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu? Menurut saya, seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau teladan bagi muridnya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun kodrat yang ada pada anak, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mewujudkannya, pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi tersebut antara lain, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru dalam perannya sebagai pendidik memiliki visi. Dalam menyusun visi harus mencerminkan murid yang diimpikan mulai dari filosofi dan visi yang bersifat pada kepentingan murid, kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan kunci berupa prakarsa perubahan. Pertanyaan pematik kedua. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi yang disusun yaitu terwujudnya generasi cerdas yang berakhlak mulia, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Penjabaran visi yang telah dirumuskan yaitu cerdas, artinya mampu berpikir dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dengan maksimal. Yang kedua, berakhlak mulia, memiliki sikap baik yang berasal dari niatnya sendiri, kemudian bisa menjadi teladan bagi siswa yang lain. Tiga, berwawasan global, memiliki pandangan atau sikap yang mendunia. Peduli lingkungan, memiliki rasa peduli dengan alam dan lingkungannya. Dari visi yang telah dibuat, kemudian saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia melalui penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Prakarsa perubahan yang telah dibuat kemudian dapat diwujudkan melalui sebuah pendekatan, yaitu inquiry apresiatif. Dalam pelaksanaannya dapat melalui tahapan baca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Adapun tahapan baca yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan kebiasaan 5S dan bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan 5S pada murid. Tindakan yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait bagaimana menumbuhkan kebiasaan 5S pada murid dan mencari referensi tentang bagaimana menumbuhkan kebiasaan 5S pada murid. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah warga sekolah yang sudah pernah menjalankan aksi menumbuhkan kebiasaan 5S pada murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kebiasaan 5S pada murid? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam menumbuhkan kebiasaan 5S pada murid? Tindakannya yaitu mencari warga sekolah yang sudah menjalankan kebiasaan 5S. Yang kedua, melakukan survei lingkungan atau wawancara kepada warga sekolah atau orang tua siswa. Dan mencari strategi untuk menumbuhkan kebiasaan 5S pada murid.
Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah bagaimana keadaan yang saya bayangkan akan terjadi jika murid sudah terbiasa melakukan 5S dan apa saja kegiatan yang dilakukan murid yang sudah terbiasa melakukan 5S. Tindakan yang dilakukan yaitu membuat gambaran sikap siswa jika siswa sudah terbiasa melakukan 5S dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengamati perilaku murid sehari-hari yang menunjukkan kebiasaan 5S. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan saya melaksanakan kebiasaan 5S? Apa perbedaan sebelum dan setelah penerapan kebiasaan 5S pada murid dalam kesehariannya? Tindakan yang saya ambil yaitu mengajak rekan guru dan kepala sekolah untuk berkomitmen melaksanakan 5S dan meminta kepala sekolah untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 5S. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan saya melaksanakan kebiasaan 5S? Apa perbedaan sebelum dan setelah penerapan kebiasaan 5S pada murid dalam kesehariannya? Tindakan yang saya ambil yaitu mengajak rekan guru dan kepala sekolah untuk berkomitmen melaksanakan 5S dan meminta kepala sekolah untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 5S. Melalui visi yang berpihak pada murid menggunakan pendekatan inquiry apresiatif tahapan baca, guru dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.